14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca secara responsoria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Saya mulai dari ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana kamu memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah film atau judul film yang mengatakan Mission Impossible, menceritakan bagaimana sebuah misi, sebuah perencanaan yang tidak masuk akal. Tapi walaupun tidak logis, tidak logika, tidak masuk akal, tetapi selalu dilakukan. Apapun yang menjadi tantangan, hambatan, misi harus berjalan walaupun kelihatannya seperti misi yang impossible atau misi yang tidak masuk akal. Tidak hanya pada skop kecil, tapi ada banyak misi yang tidak mungkin itu sampai kepada skop yang lebih luas atau yang namanya mendunia. Dan dalam film ini, dari judul film ini, ada pengajaran positif yang boleh kita lihat. Jangan cepat menyerah. Ketika seolah-olah tidak ada jalan, mustahil, maka orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya dan menyatakan itu pasti, itu mungkin, dan ternyata bisa terjadi. Kalau di zaman dulu dikatakan mana mungkin ada benda yang bisa terbang. Selama dia di bumi, dia harus dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tidak mungkin ada yang bisa terbang, baik benda ataupun manusia. Tetapi zaman sekarang pesawat terbang bisa terbang tanpa harus dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Zaman dulu juga mengatakan mana mungkin ada kabel yang bisa menghantar suara lewat telepon. Sekarang dengan kabel, dengan sinyal bisa mendengarkan suara dari jarak yang berjauhan. Zaman dulu juga mengatakan impossible, tidak mungkin. Mana mungkin kita yang ada di Indonesia bisa melihat keberadaan sesama kita yang ada di Amerika. Tapi sekarang bisa dengan teknologi yang canggih dalam jarak yang berjauhan, tapi bisa melihat satu dengan lainnya. Mana mungkin ada makhluk hidup yang sama persis seperti yang diciptakan Tuhan. Proses cloning itu bisa membuat semuanya terjadi dan mungkin. Apa yang mustahil dulu menjadi mungkin melalui teknologi. Apa yang tidak pernah terpikirkan, bahkan terpikirkan mengatakan itu gak mungkin, tapi bisa menjadi mungkin walaupun sulit dicerna oleh akal pikiran sehat manusia, walaupun sulit diterima oleh pikiran kita. Terlebih di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu pasti, dan mungkin bagi Tuhan asal percaya dan beriman kepada Tuhan. Dalam Tuhan bukan mission impossible, tapi mission possible. Suatu misi yang mungkin
suatu misi yang pasti terjadi. Semua bisa terjadi, semua bisa dilakukan jika mau berusaha dan tetap percaya kepada Tuhan. Jika tidak, semuanya sia-sia. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan, tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kepercayaan. Adalah suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Yesus dengan perempuan Samaria, bahkan yang ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Orang Samaria tidak bergaul, tidak mungkin, tidak boleh bergaul, tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Dan Yesus juga memberikan air hidup yang berasal dari diri sendiri. Yesus adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang tidak punya persediaan air yang banyak. Tetapi hal yang tidak mungkin ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan memberikan air hidup yang berasal daripadaku. Ayat 11. Bagaimana mungkin akan memberikan air hidup? Engkau tidak punya timbang, mulai memakai logika. Bagaimana engkau bisa memperolehnya? Perempuan Samaria memakai logikanya, memakai pikirannya atas apa yang dikatakan Yesus, bahwa dari dirinya akan diberikan air yang hidup. Orang yang minum dari dirinya Yesus tidak akan haus sampai selama-lamanya. How could it be? Bagaimana isu kita terjadi? Tapi dalam Yesus tidak ada, sekali lagi, tidak ada mission yang impossible. Perempuan yang awalnya tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi saksi bagi banyak orang Samaria. Ayat 39. Dan banyak dari orang Samaria yang menjadi percaya pada Yesus karena kesaksian perempuan Samaria itu. Yang awalnya orang Samaria tidak boleh berbincang, bergaul, berbaur dengan orang-orang Yahudi. Mengapa ia bisa mampu menjadi saksi Kristus? Karena ia menerima Allah di jalur ibadah Yesus di bagasan bumi. Dia menerima Yesus dalam hidupnya. She believes in Jesus. Dia percaya kepada Yesus sepenuhnya, sehingga dia bisa menjadi saksi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika dia percaya. Yesus telah berjanji dan memberi jaminan. Ayat 14. Barang siapa meminum air yang daripadaku, tidak akan haus lagi, dan justru daripadanya akan mengalir air hidup, dan dia menjadi mata air, dia menjadi sumber berkat, dia menjadi saluran berkat, dia menjadi berkat bagi banyak orang di dalam Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam perikop ini, perbincangan antara perempuan Samaria dengan Yesus, ada dua hal. Yang pertama adalah with God nothing will be impossible. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Satu-satunya alasan yang membuat tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya alasan sehingga kita boleh percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Semuanya bisa dilakukan. Tidak ada satupun yang tidak bisa Dia lakukan. Semuanya bisa, semuanya mungkin. Sebesar apapun perkara, sebesar apapun persoalan, permasalahan, tidak ada yang terlalu besar dalam kehidupannya. Jika dunia mengatakan kau tidak bisa disembuhkan, ketika dunia mengatakan, para medis mengatakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi dalam Yesus engkau bisa sembuh. Ketika dunia mengatakan tidak ada lagi jalan keluar, engkau harus mati di penjara, tapi Yesus berkata di dalam Yesus selalu ada jalan terbuka. Ketika dunia mengatakan dia sudah mati dan tidak mungkin bangkit lagi, Yesus berkata dia hanya tidur, dan Yesus membangkitkan orang yang mati. Ketika dunia mengatakan corona akan membasmi hidup manusia, inilah akhir dari segala zaman manusia. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, di dalam Yesus corona akan berhenti, dan kita mendapat sukacita yang dari Tuhan. Ketika dunia mengatakan kehidupan keluargamu tidak mungkin dipulihkan, anakmu, istrimu sudah pergi meninggalkan kamu, tapi dalam Yesus Dia mengatakan, aku akan memulihkan kehidupan keluarga. Asal kau percaya, ketika meminum air, menerima Yesus sebagai air kehidupan,
segala sesuatu itu pasti dan mungkin. Apapun yang dunia nyatakan bisa berlawanan dengan iman kita, berlawanan dengan apa yang dikatakan Yesus. Walau sepertinya masa depan kita suram dan tidak punya harapan lagi ketika di penjara ini, di dalam Tuhan masa depanmu tetap ada. Asal kau percaya, masa depanmu di dalam Tuhan selalu ada. Bahkan ketika kita adalah anak hilang yang tidak bisa membeli sesuatu karena kita tidak memiliki uang atau materi di penjara ini, percayalah, di dalam Tuhan kita bisa menjadi saluran berkat. Bukan hanya materi, tapi dengan waktu, kesempatan, tenaga kita bisa berikan kepada orang. Di dalam Tuhan semuanya. Elia dalam episode tadi kita mengatakan dia bisa makan, dia bisa minum dalam suasana kelaparan dan kekeringan karena dia percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hal yang kedua yang boleh kita lihat dalam perikop ini adalah satisfy in Jesus. Kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Kelegaan hanya ada di dalam Yesus. Seperti perempuan Samaria yang membutuhkan air. Yang membutuhkan air untuk air minumnya atau untuk kebutuhan seharinya. Yesus datang memberikan kelegaan, jawaban, kepastian, dan kepuasan. Kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan kepuasan, membutuhkan kelegaan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kelegaan dengan sempurna. Air segelas ketika kita haus itu hanya menghilangkan dahaga sementara, tapi ketika kita menerima Yesus bukan main-main. Ketika kita menerima Yesus, maka segala sesuatunya akan dipuaskan. Kesenangan, kebahagiaan, sukacita, bahkan kebebasan yang kita harapkan mungkin bisa kita terima dengan cepat atau dengan uang, harta materi dapat diukur dengan itu semuanya. Tapi itu hanya sementara dan tidak berlangsung lama. Ada waktunya kebahagiaan, sukacita direbut dari kita. Ada waktunya kebahagiaan, kesenangan itu akan berakhir, akan selesai pada waktunya. Bahkan ketika kita sedang menikmati kebahagiaan itu, kita akan tidak menerima lagi kebahagiaan itu. Ketika aku sedang menikmati bagaimana hubunganku dengan keluargaku yang baik, tapi ketika Tuhan mengatakan no, engkau harus berakhir, maka semuanya akan berakhir. Tapi datanglah kepada Yesus. Ketika kesenangan yang sedang kita alami itu seolah dirampas, diraih, bukan sama kita lagi, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi hidup kita. Jika kebahagiaan itu kita dapat dari Yesus, maka bisa dijamin akan berlangsung lama, bahkan sampai selama-lamanya. Walau kita memiliki beban hidup yang sangat berat, di dalam Yesus akan dilegakan, akan dipuaskan, akan ditenangkan. Di dalam Yesus kebahagiaan itu akan memancar seperti air hidup yang terus-menerus kita perlihatkan dari perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah membiarkan atau mengabaikan suara permohonan, keinginan kita. Kuncinya datang pada Yesus. Sama seperti pohon Samaria ini, berbincang-bincang dengan Yesus, berkata-kata dengan Yesus, ngobrol dengan Yesus, dekat dengan Yesus, nyatakan kebutuhan kepada Yesus di dalam doa setiap hari, setiap saat. Ketika perempuan Samaria diberikan kelegaan karena berbincang dengan Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Kita pun akan diberikan kelegaan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan bahkan akan diberikan jika kita mau bergaul akrab dalam doa kepada Yesus. Jika Yesus meminta air dari kita, jangan tolak. Bahkan sekalipun kita mampu bisa memberikan air yang paling segar, kita berikan kepada Yesus. Berikan hatimu, berikan hidupmu, totalitas kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan detik ini juga. Berikan hatimu, berikan kehidupanmu, waktu, tenaga, bahkan talenta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, kepuasan, dan Tuhan pasti akan memperhitungkan perlakuan. Ingat, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk semakin dan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kami tidak percaya,
selama kami di dunia ini. Tapi dalam Yesus kami boleh dipuaskan dan dilegakan, dimenangkan, diperbaharui hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kami boleh hadir dan hidup sebagai pribadi yang diubahkan terus-menerus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman.